misalnya Duga, Jaya, Puncak, Yakin atau tempat-tempat yang mungkin pasti paham. Yang belum-belum ini ya memang kita masalahkan juga, tapi karena tidak bisa mendapatkan gambaran soal konflik itu. Seperti kemarin yang terjadi kemarin yang penyiksaan anak-anak, ya. Yang menurut saya sangat tidak etis itu media yang saya tidak memberitakan. Tapi ketika Kapolda bilang itu hoax, semua memberitakan. Jadi kadang-kadang kita ini soal etik ini juga ada di sini. Ketika kita tidak memberitakan peristiwa pertama, jangan kita memberitakan peristiwa berikutnya, informasi berikutnya yang diberikan oleh pihak lain. Kecuali kita memberitakan pihak pertama, memberitakan informasi pertama, baru kemudian ada informasi berikutnya yang dianggap sebagai klarifikasi yang kita beritakan. Apa yang kita memberitakan klarifikasi sementara kita sendiri tidak memberitakan berita yang perlu kita diklarifikasi itu. Nah, kenyataannya apa kan? Bukan hoax itu betul, fakta. Ada anak mati disiksa, ada anak masuk rumah sakit sampai di belakang itu dibakar atau gimana kan? Terus nanti kita lihat ke belakang lagi bagaimana kemudian seharusnya kita bersikap juga terhadap peristiwa yang sebenarnya kita sudah salah. Itu etika sebagai wartawan. Itu kemarin memang yang peristiwa yang penyiksaan anak-anak itu bisa kita jadikan contoh di sini. Bagaimana kita harus membuat berita yang akurat. Ya tentu tidak bisa akurat betul, karena kita tidak ada di lokasi TKP. Tapi kita bisa menguji semua informasi itu, membuatnya berimbang. Bukan kemudian karena tentara, mungkin kita takut tentara atau apa. Jadi kadang-kadang saya juga lihat, Pak, ini jangan-jangan macam kalau tentara suruh kita makan kayak kita makan juga ini. Oke, yang berikutnya adalah berimbang, berarti dia mendapat kesempatan setara. Nah, ini tentunya kita tahu kalau misalnya ada berita. Kalau agak sekarang susah karena semua media-media online itu kadang-kadang cuma satu narasumber saja. Jurnalisme yang baik itu ya pasti semua lebih dari satu narasumber. Kalau media-media sekarang terutama yang online itu cuma satu saja narasumbernya. Tapi ada juga kalau media cetak itu satu narasumber itu saja dari atas sampai bawah. Mungkin kalau satu halaman bisa dia saja. Dan kita biasa bilang jurnalisme ludah itu. Berikutnya tidak bertingkat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata menimbulkan kerugian pihak lain. Kita tidak punya niat buruk. Ya kadang-kadang orang bisa bilang bahwa kita punya niat buruk. Tapi sebenarnya itu tergantung kita. Orang kan siapa saja bisa bilang punya niat buruk. Tapi tergantung dari kita sendiri apakah kita memang punya niat buruk atau membuat berita itu, atau punya niat baik misalnya buat berita supaya dapat uang. Itu niat baik kan niat buruk. Ada buat berita supaya bisa peras orang. Itu yang tidak boleh. Oke, lanjut pasal 2. Nah, jurnalis menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Jadi kalau yang namanya profesional yaitu kita menunjukkan identitas, menghormati aplikasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual jelas semuanya, rekayasa pengambilan informasi penyiaran gambar, foto, dan lain-lain. Saya baca saja nanti ya. Jadi sebagai wartawan, karena tadi saya sudah sebutkan kita ini profesional. Wartawan adalah profesi, bukan hobi. Jadi jadilah wartawan yang benar-benar menghargai pekerjaan ini. Jadi kita harus memperkenalkan diri. Kalau misalnya kita menelpon narasumber atau kemudian ketemu narasumber, kalau narasumber sudah tahu tidak apa-apa, kalau belum ya
kemudian hormati juga privasi. Ya seperti kejadian kemarin, bukan. Kemarin itu kalau kemarin wartawan kejadian begitu, kalau ketua yang berkumpul, agak sulit bagi kita untuk mengantisipasi. Karena pertama itu privasi, rumah. Jadi ketika kamu mau foto, kamu mau menambah apa kita ini, tahu maksudnya. Itu kemarin polisi dari itu bukan polisi. Tapi kalau wartawan, kita mau advokasi susah. Karena dia tidak menghargai privasi yang lain. Seperti itu membedakan kita wartawan dengan misalnya polisi tadi. Kalau polisi ya mungkin dia merasa punya hak karena sedang menjalankan tugas, sudah rekam-rekam saja, tidak minta ini tidak apa-apa. Kalau kita wartawan tidak bisa begitu. Kita harus kasih tahu orang begitu rumah. Kita tidak bisa rekam dia atau memberitahu. Selanjutnya menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Ini nanti ada di pasal terakhir. Bagaimana kita melihat menganonimkan sumber dalam kepentingan tertentu. Kita bisa menyembunyikan sumber kita. Oke, kemudian ada hal-hal lain yang merekayasa pengambilan gambar, pengambilan gambar, foto, ini juga tidak boleh kita rekayasa semua. Kemudian tidak melakukan plagiat. Plagiat itu apa? Ada tahu tidak? Itu. Plagiat dari plakat lagi. Jadi tidak menjiplak. Usahakan tidak punya original. Kalau menambahkan data atau apa kita sebutkan. Sebenarnya. Kemudian penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Kita bisa menyembunyikan narasumber kita kalau itu berkaitan dengan kepentingan publik, menganonimkan sumber kita kalau itu berkaitan dengan kepentingan publik. Tapi kalau berita-berita biasa misalnya berita ekonomi misalnya harga cabai di pasar, kalau kita harus memberikan narasumber itu apa kepentingan publiknya kita. Tapi ketika misalnya soal penembakan atau soal korupsi atau soal pencabulan anak, itu kita bisa sembunyikan. Korupsi sebenarnya ketika belum jelas itu kita masih harus menggunakan inisial. Kecuali kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya itu kita tidak perlu lagi tulis inisial, langsung tulis namanya. Putuskan bersalah ya sudah, itu sudah. Sama kesingkatan ya Bang. Tidak usah. Langsung aja. Oke, lanjut. Yang ketiga, pasal 3. Jurnalis selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak menyampaikan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ini yang penting juga, bahwa kita sebagai wartawan itu harus selalu menguji informasi yang tadi saya bilang. Ketika kita dapat informasi dari satu sumber, kita harus menguji itu, kita harus cari sumber lain lagi untuk mendapatkan hasil uji informasi tadi. Bukan kemudian dari satu narasumber kemudian kita terima saja begitu saja. Tapi kita harus uji, kita harus cari lagi sumber lain. Terutama untuk berita-berita yang memang sensitif. Kalau di Papua ini saya pikir sensitif semua berita. Orang jatuh dari bak mobil saja orang bisa bilang nanti ada intervensi TNI juga, pelanggaran HAM. Padahal malah mungkin mabuk kau naik belakos dan jatuh. Bisa pagi-pagi gitu ada TNI yang ingin intervensi, jatuh dari mobil. Jadi kita harus uji informasi. Saya sekian lama saya jadi wartawan, saya jadi tahu rumah sederhana saja bahwa kalau orang Papua
Papua itu selalu tambah-tambah. Jadi korban satu orang Papua itu pasti tambah 10. Kalau informasi orang Papua. Misalnya ada satu yang terluka atau tewas, mati. Kalau orang Papua yang kita tanya pasti dia bilang 10, lebih lah dari satu. Tapi kalau aparat keamanan itu selalu tipu. Kalau mereka bilang, misalnya kita tanya penembakan, mereka bilang tidak, itu berarti ya. Kalau mereka bilang ya, itu pasti tidak. Tidak ada, kalau kita apa-apa. Itu rumus sederhana saja. Tapi kalau orang Papua, ya orang Papua nih, kalau itu lu bisa bikin rekaman kaset bolak-balik. Jadi korban satu kalau bisa pikir, mungkin dari 10 korban, padahal sebenarnya satu saja. Nah ini bagaimana kita menguji informasi tadi. Jadi kita harus punya sikap seperti tadi. Baru kita bisa benar. Kalau saya, misalnya kita telepon polisi itu mungkin polisi atau tentara itu tidak mau lagi. Kalau kita wawancara itu agak sulit tuh. Jadi kalau mereka bilang tidak, itu pasti ya. Kita harus uji hipotesis kita tadi. Demikian juga orang Papua, kalau ada 2 orang yang mati, ya kita harus cek lagi. Mungkin tidak ada terluka. Nah itu yang harus kita lihat dalam menguji informasi. Kemudian memberitakannya juga secara berimbang. Kita harus kasih tempat untuk pihak yang sama. Yang paling penting bahwa kita sudah berusaha, karena tidak semua pihak pasti mau memberikan informasi. Yang paling penting di sini bahwa kita sudah berusaha memberikan tempat untuk mereka. Persoalan mereka mau memanfaatkan tempat itu atau tidak, itu urusan lain. Tapi yang paling penting di sini adalah upaya kita tadi. Oleh sebab itu misalnya kalau ada berita yang kita tulis belum memberikan tempat, biasanya orang selalu tulis dihubungi belum bisa konfirmasi, dihubungi belum dapat jabatan. Nah itu jawaban itu sebenarnya menjelaskan bahwa kita sudah memberikan ruang untuk masing-masing pihak. Tapi ada pihak yang mungkin merasa tidak perlu, merasa belum bisa memberikan jawaban atau konfirmasi keterangan. Itu harus kita tulis. Itu menjelaskan bahwa kita sudah memberikan ruang. Tapi jangan juga misalnya kita belum coba telepon atau belum coba kirim pesan singkat, baru kita bilang sudah coba hubungi. Ya, karena itu misalnya itu bisa jadikan alat untuk misalnya memperkarakan, ya. Tentunya kalau misalnya di Dewan Pers itu nanti akan dicek bukti bahwa kalian pernah menghubungi. Misalnya pada jam sekian, tanggal sekian itu kan kalau HP itu ada log ya semua. Kalau WA ada misalnya tersimpan semua. Itu akan jadi bukti bahwa kita pernah. Misalnya si narasumbernya, lah, kan tidak pernah coba mau klarifikasi saya kok bikin sepihak saja. Bukti kita apa? Itu tadi, lo telepon sama pesan-pesan pihak kita. Jadi jangan misalnya kalau sudah coba begitu, jangan kamu hapus atau apa, itu harus kamu simpan. Nah biasanya ada yang seperti begitu. Kalau kita ini pernah kasus begitu, itu dengan Dr. Musamus seperti itu. Untungnya kita punya semua loh, telepon, pesan singkat, termasuk undangan yang dikirim oleh pihak Musamus. Jadi ketika kita diperkarakan, ya kita hanya itu masuk ke ranah pers, sehingga kita hanya diminta untuk mengupdate link-link berita itu, bukan diperkarakan secara pidana. Ya. Oke, berikutnya kita tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi dalam hal ini kita juga tidak boleh mencampur adukan fakta dan opini. Kalau fakta ya misalnya itu warna biru, ya kita tuliskan warna biru. Tapi jangan juga kita tambah lagi opini biru itu karena mungkin ada blau.
atau tinta biru. Faktanya itu biru saja. Jadi kita tidak campurkan dengan opini kita. Misalnya itu biru, kita campur dengan opini bahwa terjadi biru karena ada blau di situ. Ya kalau memang faktanya ada blau, tidak apa-apa. Kalau tidak ada. Nah, kemudian kita juga harus menerapkan asas praduga tak bersalah. Ya seperti misalnya kemarin kasus bukan tadi. Saya bilang kemarin trial by depresi seperti itu. Jadi kalau kita lihat penjelasan polisi, seakan-akan mereka ini keroyok polisi. Tapi ketika kita dengar penjelasan kita, justru polisi yang keroyok mereka. Tapi apa yang akan terjadi setelah ditangkap? Salah satu hal sebelumnya, semua berita itu menulis bahwa di Mukhtar dan orang-orang yang tinggal di rumahnya keroyok polisi. Itu sudah jelas dinyalakan. Memberikan dampak negatif pada Mukhtar. Padahal sebenarnya kita tidak boleh begitu. Kita tidak, sebagai wartawan kita harus bisa membuat tulisan kita seprofesional mungkin. Kita tidak bisa menjustifikasi. Betul bahwa itu ucapan polisi. Pada saat itu juga kita tidak bisa mengkonfirmasi pihak Mukhtar karena kantor polisi sudah ditutup tuh. Tapi itu tidak ada yang boleh masuk. Mereka diperiksa di dalam. Oke, nah itu tergantung kita saja bagaimana kita menulisnya. Artinya bahwa informasi polisi begini, tapi kita coba informasi ini tidak bisa karena ditutup. Itu kita perlu jelaskan itu. Jadi memberikan informasi pada pembaca bahwa kita tidak menjustifikasi kelompok Mukhtarnya sebagai pihak yang bersalah karena kita belum dapat konfirmasi dari mereka. Besoknya kan baru kita bisa dapat. Kalau mereka bilang justru polisi yang keroyok mereka. Nah, kalau lihat itu bahwa polisi datang kemudian berfoto rekam itu juga jelas salah kan? Walaupun polisi motor misalnya itu kewajiban mereka. Saya juga kalau polisi datang ke rumah tiba-tiba foto dulu, saya kejar parah mah. Oh siapa jadi? Oh, polisi siapa nih ke rumah kok? Coba kamu macam gitu, kamu terima tidak? Orang tidak ada di rumah. Kalau pernah bilang ada rapat OPM apa di situ, tapi ternyata belum ada orang di situ. Tiba-tiba polisi datang, foto-foto kamu punya rumah, rekam-rekam. Kamu marah atau tidak? Coba kamu sendiri saja. Ya pasti orang marah. Jadi kita tidak bisa, tidak boleh menjustifikasi kita. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Oke, lanjut. Keempat, jurnalis tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan campur. Ya, bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Saya belum pernah lihat wartawan buat berita bohong kecuali dibohongi di Papua ya. Kecuali dibohongi narasumbernya. Jadi wartawan saya lihat di Papua ini belum ada yang punya niat untuk melakukan pemberitaan bohong. Yang ada mereka ditipu narasumbernya. Jadi yang bohong narasumbernya sebenarnya. Nah, itu tadi wartawan karena tidak menguji informasi tadi. Jadi ditipu. Ya seperti kan saya bilang berita hoax tadi di mana puncak itu anak kecil disiksa ya itu sebenarnya itu masuk berita bohong, kategori berita bohong. Tapi karena wartawannya tidak tahu, yang bohong ya narasumbernya, bukan wartawannya. Beritanya bohong, yang berbohong narasumbernya, bukan wartawannya. Beda ya ketika wartawannya membuat berita yang bohong. Jika misalnya narasumbernya bilang A, B, itu wartawannya membuat berita bohong. Tapi ketika misalnya narasumbernya tahu itu C, tapi dia bilang A, ditulis oleh wartawan A, itu narasumbernya yang bohong, wartawannya tidak bohong.
fitnah berarti tuduhan tak berdasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Nah, ini juga belum pernah saya temukan juga kasus begini. Kebanyakan yang memang perilaku narasumbernya bukan wartawan. Bagus itu kalau wartawan di Papua ini bisa melihat, maksudnya patuh pada yang sebenarnya bukan patuh juga ya. Motifnya buat apa tuh tidak untungnya. Oke, berikutnya sadis, berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Nah, ini kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Jadi ada saya kemarin waktu kita misalnya penyiksaan di Puncak itu anak-anak ada pertentangan juga antara menyiarkan foto atau tidak. Nah, foto-foto anak-anak luka-luka itu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama karena itu sadis tadi. Ya. Tapi ada keinginan buat menampilkan Ya. itu, supaya orang tahu bahwa anak itu memang benar-benar disiksa gitu. Sebenarnya kalau waktu itu tidak pernyataan dari Kapolda bahwa itu hoax, kita tidak akan siarkan foto-foto itu. Tapi karena pernyataan dari Kapolda itu hoax ya, tidak lain kita harus siarkan foto-foto itu. Nah, untuk menjelaskan bahwa itu bukan hoax, itu fakta betul. Oke, lanjut. Cabul, sama? Cabul ya, semua tahu cabul, semua bukan cabul di sini, Bang. Cabul sudah saya jelaskan. Kemudian dalam pencarian gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Jadi kalau kita bikin foto, misalnya foto itu arsip, ya kita tambah waktu pengambilan gambar dan foto itu dan tempatnya. Oke, lanjut. Yang kelima, jurnalis tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ini auto kejahatan sosial, pemerkosaan, pelecehan. Ada tidak pelecehan terhadap laki-laki? Ada. Laki-laki korban KDRT. Ada yang biasa yang pukul dari main tua kamu ya. Kalau main tua saya dah muda ya, suami-suami dah pukul main tua. Itu KDRT juga ya, kamu salah. Nah ini pelaku kejahatan sosial ya. Artinya kita tidak boleh menyiarkan foto, nama, lokasi, tempat dia tinggal. Kalau dia korban pemerkosaan, korban pelecehan seksual, itu kita tidak boleh menyiarkan. Demikian juga dengan anak-anak pelaku kejahatan. Jadi anak-anak yang kadang-kadang disebutkan sebagai pelaku kejahatan, nah, misalnya nyampe, curi, ya sebaiknya dikasih inisial. Itu kalau mau kasih fotonya juga tidak bisa. Karena anak-anak ini masih mungkin untuk berubah, punya masa depan masih panjang. Kalau macam kita ya sebut-sebutnya pelaku kejahatan, tulis saya kita nama semua tulis. Tapi anak-anak itu harus dilindungi. Ya. Oke, lanjut. Pasal 6 itu jurnalis tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang penting, ini paling penting juga. Jurnalis di Papua itu kalau ada siaran pers atau apa nih, pasti pertanyaan pertama jelas, jelas kan? Jelas. Kalau jelas, ya. Kalau tidak ada jawaban jelas, iya, tidak bergerak. Jadi kita sebagai wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi kita sebagai wartawan untuk menerima pemilihan sesuatu. Ya. Selama itu mungkin tidak ketahuan mungkin. Tapi sebenarnya tidak boleh, jelas tidak boleh. Ketika kita misalnya menerima pemberian
saya akhirnya punya hutang, rasa hutang budi. Jadi ketika misalnya kamu kan coba saya, ini kita ketika bicara etis, ketika bicara soal etis. Tapi ketika kamu meliput orang kasih uang, terus begitu tidak naik, kamu rasa bagaimana? Uang sudah dipakai lagi. Jadi bagi pemerintahan tidak dinaikkan. Ini kita belum bicara soal etik, baru bicara soal apa? Perasaan saja. Rasanya tidak enak. Nah, ketika kita bicara etik, ya bukan soal rasa etik lagi, tapi soal etika sebagai wartawan. Ketika kita mulai menerima pemberian, nah itu sudah sebenarnya merusak atau merugikan kredibilitas berita kita sendiri. Bukan kita, tapi berita kita sendiri. Kalau orang yang sudah lama jadi redaktur, orang yang sudah lama menjadi editor, dia bisa tahu ini berita harga berapa, ini berita harga berapa. Dia pasti bisa tahu. Jadi kalau dia wartawan, kita kan menulis supaya tidak bisa dinilai oleh redaktur. Ntar redaktur yang minta bagian lah itu. Nah itu. Jelas ini suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Jadi itu. Nah, kemudian yang tadi menggunakan profesinya itu ya, tidak dibenarkan dalam menggunakan profesi. Kadang-kadang kita sebagai wartawan misalnya, karena wartawan ini bisa ketemu siapa saja, pejabat, kemudian menggunakan profesi sebagai wartawan untuk minta proyek, itu tidak bisa, tidak boleh, tidak etis. Oke, lanjut. Pasal 7, jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita punya hak di sini yang dijamin dan undang-undang dan pers itu. Bahwa kita punya hak, privilege untuk menolak, ya, memberitahukan narasumber kita kepada pihak lain. Kita mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber. Nah, ini kalau misalnya tadi berkaitan dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kejahatan asusila, kemudian korban anak, kemudian investigasi yang berkaitan dengan publik, yang kita punya hak untuk menyembunyikan identitas narasumber dan keberadaan dia. Kalau misalnya ada yang tanya yang ini, kita tidak perlu jawab. Jawaban kita ya baca saja itu artikel kita. Kita tidak dalam kapasitas menyebutkan siapa narasumber kita dan di mana narasumber kita. Karena pada saat di pengadilan pun, kalau misalnya itu masuk dari pengadilan, yang muncul nanti cuma artikel. Dan bukan wartawan juga yang nanti muncul di pengadilan, penanggung jawabnya. Sebenarnya kalian wartawan paling enak. Kalian bikin salah apapun, kalau kemudian berperkara, baik di pengadilan, pidana, maupun di Dewan Pers, bukan kalian penanggung jawabnya, tim redaksinya. Jadi kalau ada wartawan kemudian dikriminalisasi, terus penanggung jawabnya atau tim redaksinya tidak tanggung jawab, lepas tangan, nah itu bodoh. Berbagai jadi wartawan saja, jangan mau gaya penanggung jawab tim redaksi. Itu namanya tanggung renteng. Jadi dari bawah, dari wartawan, redaktur sampai di atas penanggung jawab itu sudah. Karena makanya namanya penanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab pada semua proses produksi berita. Jadi sebagai wartawan kalian seharusnya berani. Kalau di saya bilang, kamu takut apa? Bukan kamu yang nanti pergi berhadapan dengan di pengadilan atau di Dewan Pers, saya. Jadi kamu bikin saja. Tulis selama itu benar. Kalau kamu tambah-tambah
tipu juga ya betul. Tapi kalau itu benar ya perlu takut, karena yang bertanggung jawab itu ada. Nah kalau kemudian yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab ya itu lebih baik dia jadi wartawan saja, jangan coba-coba jadi bertanggung jawab atau bikin redaksi, karena berat tanggung jawab itu. Kalau kita lihat sekarang kan semua media macam redaksinya tuh banyak sekali ini. Ada berapa media semua pemimpin redaksi ada. Kalau kita itu mungkin setiap pemimpin ada mungkin sekitar 100 pemimpin redaksi di Jayapura saja. Tapi ketika mengambil tanggung jawab itu, apakah mereka semua berani? Resiko itu jadi tidak mudah. Pertama yang paling itu kalau buat media ya posisi itu. Kalau cari wartawan, redaktor mudah, tapi siapa yang bertanggung jawab? Itu harus ditentukan. Oke, berikutnya adalah embargo. Embargo ini biasanya ya pada jangka waktu tertentu belum boleh disiarkan. Itu kalau wartawan bilang, langsung bilang, nanti wawancara tapi nanti siarkan besok pagi ya. Dan kita harus patuh pada itu, bukan dia bilang itu langsung kita pulang pergi langsung siarkan, tidak bisa, harus tunggu besok pagi sesuai dengan permintaannya. Itu namanya embargo. Berikutnya informasi latar belakang dan segala informasi atau data dari narasumber disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Jadi ini ada misalnya kita buat berita-berita yang cukup sensitif soal investigasi terhadap penembakan atau kemudian korupsi. Jadi latar belakang, kan kita kalau buat berita, kadang-kadang saya perhatikan kita buat berita selalu kita lupa konteks ya. Memberikan konteks pada berita itu. Jadi tiba-tiba saya misalnya kita wawancara langsung tiba-tiba masuk ke peristiwa, tapi kita lupa memberikan konteks, latar belakang. Nah informasi-informasi kadang-kadang kita dapat dari orang lain. Misalnya soal korupsi, kadang-kadang langsung kita bilang ada yang paling ini soal apa? Jalan apa sedang di pabrik, ya? Tiba-tiba kita langsung orang buat berita tuh seakan-akan ada korupsi. Memang betul ada korupsi. Saya juga tidak tahu betul atau tidak. Jadi karena korupsi jalan itu macet. Nah sebenarnya kan konteksnya itu sudah kasus itu sudah sampai di pengadilan, sudah inkrah soal jalan serta di pabrik itu. Bahwa itu bisa dilanjutkan. Nah itu harus diberikan konteks itu. Jadi bukan jalan itu kenapa tidak lanjut lagi? Karena orang selalu bilang karena masalahnya belum jelas. Jalan itu dari mana sudah masuk pengadilan tapi keputusannya belum jelas karena jalan itu jadi kasus maka tidak dilanjutkan. Karena putusannya sudah ada, sudah inkrah. Jadi tidak ada masalah. Masalahnya adalah sekarang antara provinsi, kabupaten, dan Jakarta. Bukan karena kasus-kasus yang dulu itu yang melibatkan siapa? Kepala Dinas PU, Cipta Karya kan? Itu dulu kan? Sampai masuk pengadilan. Dan itu sudah diputuskan, sudah inkrah. Jadi kadang-kadang kita menulisnya bahwa jalan itu karena korupsi, jadi macet. Nah itu di situ penting buat kita untuk menambahkan konteks. Oh betul memang dulu ada kasus korupsi. Diputuskan, sudah inkrah, jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian siapa yang kasih informasi ini misalnya orang kejaksaan, kita dia minta tidak usah kasih tahu lah, tidak usah tulis nama, ya kita harus hargai. Baru kita masuk lagi. Jadi informasi latar belakang konteks dari peristiwa itu, kalau misalnya mereka mau diikuti ya, oke kita ikuti, kalau tidak ya tidak. Itu jalan itu kan dengan setanya pabrik hari ini terjadi itu kenapa itu? Itu nggak sentani bisa jalan di udara ini, tidak perlu jalan darat. Oke, off the record adalah segala informasi atau dari data dan narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Nah ini kadang-kadang juga kita harus hargai. Bukan kadang-kadang, ini harus. Dan
Jadi kalau narasumber jangan ikuti, ya cukup jadi pengetahuan kita saja. Sumber informasi kita tidak boleh menuliskan sumber. Siapa yang seperti itu soal tulis atau memberikan informasi soal ini. Oke, lanjut. 8. Ini pasal 8. Jurnalis tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang-orang miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Nah, jadi di Papua ini kan paling sensitif sudah soal ini. Pendatang dan OP. Saya pernah mengalami ini. Jadi kita buat berita kan sebenarnya bukan saya yang tulis, tapi kemudian satu komunitas saya kelompok waktu itu namanya kayak forum lintas Nusantara kan. Wah, tiba-tiba buat apa? Channel pers mau laporkan saya dan Judi. Itu setahun lalu. Itu hanya karena ada berita soal orang yang ditembak di Beoga, katanya guru itu ternyata dia Intel. Dia sering bawa senjata lawan. Nah, pertanyaan apakah kita di Jubi atau wartawan yang tulis di Jubi itu membawa sentimen ras, suku, agama dalam berita itu? Nah, karena dia pendatang, jadi kita tulis dia bawa senjata. Kalau dia bukan orang Papua, kalau dia orang asli Papua, kita tidak tulis. Itu kan pertanyaannya. Bahwa dalam berita sama sekali kita tidak sebut-sebut bahwa itu pendatang, atau karena dia pendatang jadi dia bawa pistol. Bahwa dia adalah aparat yang bawa pistol. Soal dia orang dari mana, tidak ada urusan. Kalau dia orang Papua, kalau dia kemudian melakukan penyamaran, ketahuan oleh masyarakat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak boleh bawa prasangka itu rasial, suku, agama, etnis, kemudian yang cacat atau yang sakit, miskin dalam membuat cerita kita. Jadi tapi respon masyarakat kan beda. Seperti yang saya ceritakan, kita sama sekali tidak ada prasangka rasial, tapi kemudian kita dianggap membawa prasangka rasial itu, membuat ketakutan pada masyarakat pendatang di puncak waktu itu di Beoga. Jadi karena kita punya berita, orang-orang dari Beoga itu terutama yang pendatang harus takut, jadi harus pulang. Jadi kita tidak masuk akal sekali. Ya kan situasinya sudah begitu, ya. Dan kemudian mereka harus pergi dari situ, itu masuk akal. Sangat logis, bukan karena berita yang tidak tulis. Tapi pada akhirnya saya tahu bahwa memang itu ada perilaku seperti itu. Artinya dalam komunitas yang mungkin merasa perlu melindungi dirinya, maka membuat langkah-langkah seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus lihat itu baik-baik, itu tidak boleh membawa prasangka rasial, suku, agama, atau apapun dalam membuat berita kita. Kalau kita orang Papua, ya orang asli Papua, ya kita tidak boleh bawa kepentingan sentimen suku, bahwa orang datang itu tidak baik. Kemudian juga orang pendatang juga misalnya tidak boleh juga bawa sentimen orang Papua ini bodoh atau apakah. Itu dalam hal-hal membuat berita kita harus sadar bahwa itu kode etik. Oke, lanjut. 9 itu jurnalis menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Nah, ini kemarin ini contoh paling sederhana saja, ada apa? Berapa pejabat ya? Katanya perkosaan sekolah kan? Kemarin dong? Nah, itu kan yang buat tidak banyak. Saya tanya, apakah
harus beritakan itu atau tidak? Tidak bisa jawab. Beritakan. Kenapa? Iya, harus beritakan. Karena itu kan artinya jelas begitu kasusnya tuh. Jelas kasusnya itu maksudnya seperti apa, Kak? Itu kan awalnya kan kita kira dia diperkosa, tetapi setelah ditelusuri ternyata mereka sudah baku kenal lama. Jadi suka. Ya mungkin bisa. Membuktikannya gimana? Maksudnya ada ini. Ini kasus yang mana dulu? Ini yang dinas PU. Oh ya oke, itu ya saya masuk. Oke, lanjut. Jadi ada kemungkinan mereka sudah bargaining dari awal. Kan tidak mungkin lah anak kecil pergi ke Jakarta, baru orang tuanya bagaimana? Dia ada izin kan tidak dengan orang tuanya? Anak perempuan itu kecewa, mungkin yang diharapkannya itu tidak sesuai. Nah, bisa saja dia akhirnya yang mengakui kalau dia itu dibawa lari ke diperkosa. Seandainya dia dapat iPhone sesuai keinginannya, mungkin dia juga diam. Jadi Iya, kalau asumsi ya. iya. harus diberitakan. Harus diberitakan. Ya bisa lah diberitakan. Maksudnya ya bisa juga diberitakan. Tapi kan LBH itu dia pakai apa? Dia kan dimediasi tuh sama LBH. Akhirnya kasusnya kan ditarik. Ya, kalau menurut saya sih harus sih diberitakan. Jadi bukan pembelajaran juga sih. Maksudnya orang tua juga harus hati-hati dengan anak-anaknya ketika keinginan anak tinggi tapi kemampuan orang tua terbatas begitu toh. Akhirnya bisa saja anak menghalalkan cara untuk mencapai apa yang dia mau. Nah mungkin ya penjabat juga ya karena dia punya kekuasaan, punya uang ya bisa saja. Apa sih yang tidak bisa dengan uang? Karena kan berpikir begitu. Oke, pertanyaan saya itu kan hal begitu lebih bersifat pribadi. Iya. Nah, apakah kita melanggar privasi? Harus sumbernya, terutama pelakunya kan pada saat itu. Iya. Apakah kita melanggar privasi dia karena tadi dia sendiri bilang mereka sudah pengalaman suka-suka, Iya. mau dibawa ke sana, kemudian terjadi kasus itu. Nah, apakah ini melanggar privasi kepala dinas PU yang pejabat? Sebenarnya tidak. Alasannya apa? Alasannya Harus berdasarkan masukan. bukan karena suka. Dalam pemberitaan kita masih menduga bahwa jadi kita masih memakai inisial. Dalam artian diduga pejabat salah satu di dinas PU. Dalam artian kita belum mengejar bahwa itu pelakunya di kepala dinas PU. Tapi kita masih mengatakan bahwa inisial AB di salah satu instansi dinas PU. Jadi kalau kita mau bilang melanggar tidak, kecuali kalau kita sudah tanpa sebelum konfirmasi kita langsung menulis bahwa oh ya ini Joni kepala dinas PU telah memperkosa, itu boleh lah. Jadi diberitakan dengan aturan-aturan tadi. Ya, inisial, Baru sumbernya juga jelas begitu yang memberi keterangannya begitu. Dengan praduga-praduga dari kita. Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri berpendapat itu tidak melanggar privasi karena itu menyangkut kepentingan publik. Pertama, pelaku yang diduga adalah pejabat publik. Kedua, korbannya adalah anak-anak, anak sekolah. Jadi kita harus diberitakan ya, kemudian yang menghormati tadi, saya memberikan inisial atau apa, asas praduga tak bersalah, tapi informasi ini harus diberitakan. Dan kita sama sekali tidak melanggar privasi orang kita. Itu karena itu berkaitan dengan kepentingan publik. Ini yang harus kita sama-sama pahami kalau membuat berita-berita begitu. Tapi saya tertarik sama yang tadi kakak bilang itu soal kalau ada bang bilang itu privasi, argumentasi keluarga ke argumentasi si anak. Sebetulnya hanya ada dua hal yang patut disoroti ya, itu kekerasan terhadap anak, dan kedua dilakukan oleh pejabat publik. Nah, gitu. Selebihnya tentu kita akan meliputnya sesuai etika. Oke, lanjut.
Pasal 10. Jurnalis segera mencabut meralat dan memiliki berita yang keliru dan tidak akurat serta dengan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa. Nah, kita sebagai wartawan sebenarnya harus misalnya ada kita sadar bahwa itu salah, ada komplain, ini soal memberikan hak jawab dan koreksi ya. Ada kesalahan, ada komplain, ada tidak akurat, itu kita harus segera meralat, segera mencabut. Kalau mencabut ya, sebenarnya sekarang sudah tidak boleh lagi mencabut berita ya. Harus diralat saja direvisi ya. Tapi itu harus kita lakukan secepatnya. Kalau misalnya ada ralat yang itu kalau tidak salah itu 1x24 jam itu sudah, kalau misalnya ada ralat ke kita sudah harus diperbaiki direvisi. Wartawan, jurnalis maupun media massa itu harus lihat ini. Ini treatmentnya gimana Pak untuk ini? Untuk meralat ini? Karena Ya. banyak juga yang nggak tahu aturannya nih. Sebenarnya meralatnya kan mudah saja kalau kita lihat, terutama yang online ya. Online ini kan biasanya cepat sekali. Belum jelas juga sudah naik. Jadi pertama itu ya informasi dari itu harus kita tambahkan, kita revisi dalam bisa kita buat berita baru dengan mentautkan tautannya kepada berita yang lama, atau bisa kita meralatnya di bodi berita itu dengan menjelaskan di bawahnya bahwa berita ini sudah direvisi pada tanggal sekian atas permintaan ini yang kita sumberin dan seperti itu. Jadi ada disclaimer di bawahnya dijelaskan ini adalah revisi berita atas informasi tambahan dan perdata bla bla bla. Betul. Banyak yang nggak menulis itu biasanya langsung ubah aja. Ya itu dia. Atau kemudian kita buat berita baru lagi yang juga sebagai revisi. Nah, cuma harus ditahukan dan dibuat supaya menjadi penjelasan di bawah. Ini kadang-kadang ya banyak yang tidak menjelaskan itu, tapi langsung saja mengubah. Apalagi itu berkaitan dengan konteks dari berita itu sendiri, itu penting sekali. Itu dia, penafsiran yang segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Ini tadi saya singgung soal, kemarin saya bilang sama KPK sebelum bicara soal investigasi soal anak-anak yang sisa, KPK harusnya minta maaf dulu bahwa sudah memberikan pernyataan tidak betul soal hoax, dan media-media yang menulis itu juga harusnya meralat karena itu baru kita bicara soal, baru silakan bicara soal proses investigasi itu etika. Tapi dampaknya juga nanti orang tidak akan percaya lagi. Jadi itu harus diperbaiki ya, harus jelas seperti ini. Ketika kan jadi lucu misalnya mau investigasi tentara, mau investigasi sesuatu yang mereka bilang hoax, kan lucu kan? Ngapain mereka mau investigasi barang yang mereka bilang hoax? Tidak ada kerjaan lain kan? Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, jurnalis menanyai hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seorang atas kelompok orang untuk memberikan tanggapan dan kesangkaan dan memberikan beberapa fakta yang merugikan orang lainnya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang sudah yang perlu diperbaiki. Ini tadi, jika ada hak jawab, hak tolak, perbaikan, revisi, kita harus segera mungkin melakukannya dengan etika seperti ini. Jadi kita harus betulkan, perbaiki kekeliruannya secepat mungkin. Kemudian proporsional. Jadi bagian memang keliru itu yang kita perbaiki, bukan kemudian kita mau semuanya kita memperbaiki. Biasanya kan begitu narasinya, misalnya apalagi masyarakat Papua nih kalau itu bilang salah, semua turun bilang salah. Nah, kita juga kita tidak boleh taruh di situ bahwa yang kamu bilang salah itu saja kita perbaiki, bukan semuanya.
Itu yang dikatakan profesional, itu disebut sebagai proporsional. Bagi yang punya masalah yang kita perbaiki dan kita jelaskan. Selain nanti akhir tulisan di bawah. Bukan kita perbaiki tapi kita jelaskan. Nah ini kode etik dari jurnalis atau media pers ya. Ini anti ya bang ya? Enggak, ini semua. Semua. Yang lewat kan bukan melingkas ya? 11 semua. Jadi ini yang digunakan oleh ADI, oleh PWI, oleh semua organisasi wartawan dan juga organisasi media menggunakan ini. Baik, terima kasih. Itu saja. Selamat.